Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pagi hari ini saya mendapat satu pesan dari Tuhan bahwa ketika kita mau memiliki kesembuhan, sembuh dari apa saja, sembuh dari sakit mental, sembuh dari sakit fisik, sembuh dari apa saja, penyakit apapun yang sedang melanda dalam kehidupan kita, Tuhan ingatkan pagi hari ini dengan satu firman itu, yaitu ada kuasa di dalam roh sukacita dalam Tuhan. Jadi pesan Tuhan pagi hari ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, ketika kita mau sembuh dari sakit apa saja, sakit mental, sakit fisik, sakit apapun yang sedang melanda dalam kehidupan kita, kuncinya satu, yaitu memiliki roh sukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berikan saya 2 ayat di kitab Mazmur 5, Anda nanti bisa buka ya, Mazmur 5 ayat yang ke-12 dan 13. Ini kunci utama kita beroleh kesembuhan atas sakit penyakit kita. Perhatikan, tetapi semua orang, disebutkan di sini semua orang. Anda mau dari agama apa saja, denominasi apa saja yang agama yang Anda punya, Tuhan katakan, semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersukacita. Kuncinya yaitu berlindung pada Tuhan dengan bersukacita. Amin. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Tuhan menaungi mereka. Dan karena Tuhan akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberikan orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi pegang kuat. Yang pertama adalah semua orang, berarti Anda dan saya, berkesempatan untuk mengalami kesembuhan. Sembuh dari apa saja, ya? Sakit dari apa saja. Kita berkesempatan untuk mengalami itu. Lalu yang kedua, berlindung kepada Tuhan. Berlindung di sini artinya adalah kita mempercayakan kehidupan kita secara utuh dari Tuhan. Ya, Dia yang menundungi kita. Dia yang menaungi kehidupan kita. Itu artinya berlindung kepadanya. Jadi, mengapa kita harus berlindung? Karena ada banyaknya serangan-serangan dari roh jahat lainnya. Iblis bisa menyerang kita. Orang sakit tidak selalu harus dari sakit penyakit. Orang sakit bisa karena mental. Orang sakit bisa karena serangan roh jahat. Orang sakit juga karena pola kehidupan yang tidak baik. Jadi Tuhan ingatkan kepada kita, berlindung pada Tuhan. Ya, jadi semua orang, Anda dan saya, syaratnya adalah berlindung kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan. Akan bersukacita. Di dalam Tuhan ada sukacita. Ketika kita hilang damai sejahtera, ketika kita merasa ketakutan, ketika kita tidak bisa merasakan yang namanya kehadiran Tuhan, berarti kita sudah keluar dari tudungnya Tuhan. Jadi ketika ada perasaan takut, khawatir, kecewa, ada rasa keputusasaan yang luar biasa dahsyat, kembali kepada Tuhan, berlindung kata Tuhan. Amin. Berlindung. Di dalam perlindungan Tuhan selalu menghasilkan sukacita. Di dalam perlindungan Tuhan menghasilkan sukacita. Jadi ketika kita mengalami sakit penyakit, hari ini belum mengalami kesembuhan, Tuhan katakan bersukacita di dalam Tuhan. Sukacitanya harus di dalam Tuhan. Bukan sukacita yang kita buat sendiri, melainkan sukacita yang sungguh-sungguh itu kita dapatkan daripada Tuhan. Ya, tetapi semua orang yang berlindung, semua orang yang mempercayakan kehidupan kepada Tuhan, semua orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah yang dapat melindungi kita akan bersukacita. Sebab di dalam perlindungan, serangan iblis dalam bentuk apapun, baik itu karena roh jahat apa saja, itu akan ditudungi oleh Tuhan. Akan bersukacita. So, pagi hari ini saudara, apa yang sedang Anda alami? Sakit penyakit apa? Katakan kepada dirimu, aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Aku percaya aku akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Aku percaya bahwa perlindungannya dahsyat dan ajaib. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan
mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya, bersukacita di dalam Tuhan menimbulkan yang namanya kesembuhan. Amin. Lalu berikutnya, mereka akan bersorak-sorai. Perhatikan, orang yang berlindung di dalam Tuhan akan bersorak-sorai. Itulah sebabnya, mengapa Tuhan mau kita berlindung di dalam Tuhan? Karena ada sukacita. Di dalam sukacita itu menghancurkan kelemahan tubuh, menghancurkan overthinking, menghancurkan rasa kecemasan, anxiety, menghancurkan yang namanya ketakutan yang berlebihan. So pagi hari ini saudara, bersukacita di dalam Tuhan, minta perlindungan di dalam Tuhan, akan menimbulkan perasaan untuk bersorak-sorai. Perhatikan, sorak-sorainya Tuhan itu membawa kesembuhan. Sorak-sorainya Tuhan itu membawa kekuatan. Jadi yang difirmankan Tuhan itu adalah mereka akan bersorak-sorainya nggak cuma sehari, nggak cuma 1 jam, nggak cuma 1 menit, tapi disebut di sini bersorak-sorai selama-lamanya. Itu artinya Anda dan saya tidak perlu yang namanya sakit mental. Tidak perlu yang namanya ketakutan yang berlebihan. Itu artinya Anda dan saya tidak perlu yang namanya kita harus minum obat agar supaya bisa tidur. Ingat bahwa di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan itu menghasilkan sorak-sorai. Dan sorak-sorai yang ditimbulkan di dalam Tuhan itu membuat kita bersukacita senantiasa. Orang yang bersukacita senantiasa akan penuh dengan ucapan syukur. Orang yang penuh dengan ucapan syukur akan dibebaskan dari segala sakit mental, termasuk kelemahan tubuh yang menyiksa dalam kehidupan kita. Apakah kelemahan tubuh saudara? Sakit-sakitan yang bukan berasal dari sakit yang seharusnya, tetapi sungguh-sungguh sakit penyakit itu sesungguhnya mengalami penyakit yang seharusnya itu tidak kita rasakan saudara ya. Itulah yang disebut dengan kelemahan tubuh. Jadi Anda dan saya harus ngalamin ini. Anda dan saya harus ngalami yang namanya pemulihan daripada Tuhan. Saya berdoa kita semua, Anda dan saya ngalami pemulihan seutuhnya daripada Tuhan. Amin. Berikutnya, Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria, orang yang mengasihi namamu. Amin. Engkau menaungi mereka. Jadi pada saat kita berlindung di dalam Tuhan, Tuhan menaungi kita. Wow. Dan karena Engkau, ini loh, lihatin. Karena Engkau akan bersukaria, perhatikan. Saat kita bersukacita, ternyata Tuhan sukacita juga. Saat kita menari untuk Tuhan, ternyata Tuhan menari juga. Jadi saudara, bahwa mari saudara, kita buat kehidupan kita itu sungguh-sungguh mengalami yang namanya pemulihan seutuhnya. Biarkan Tuhan bersukacita oleh karena kita ini. Ya, dikatakan begini, Engkau menaungi mereka. Menaungi mereka itu artinya begini, dikasih tudung. Ya, dikasih tudung. Kenapa kok kita itu dikasih tudung? Karena iblis berusaha serang kita dengan berbagai macam intimidasi. Intimidasi itu yang membebaskan kita. Intimidasi itu yang memerdekakan kita. Jadi dikatakan karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria. Wow, dahsyat saudara ya. Kita membuat Tuhan bersukaria. Oleh karena apa? Tahu, sekalipun sakit penyakitmu belum mengalami kesembuhan, sekalipun engkau belum melihat adanya tanda-tanda bahwa kok mengalami sakit terus, aku belum mengalami pemulihan. Perhatikan, ya, perhatikan. Tuhan katakan engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihi namamu. Kita loh, kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita menari-nari bagi Tuhan, dan itu ternyata membuat Tuhan bersukacita. Perhatikan saudara, ketika Tuhan kita bersukacita, maka sorga, intervensi sorga itu turun. Open heaven terjadi. Atmosfer rumah itu akan teduh sekali. Teduh sekali. Rumah ketika dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan kekecewaan, dipenuhi dengan overthinking, perasaan-perasaan yang gak enak, ubah atmosfer surga. Ubah atmosfer rumah dengan atmosfer surga. Amin. Sekarang praktek saudara. Pagi hari ini minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan yang namanya pengurapan. Minta sama Tuhan yang namanya kesembuhan. Minta sama Tuhan mengubah segala keadaan kehidupan kita. Sekarang ayo kita minta yang namanya open heaven terjadi atas kehidupan kita. Horalarabaya shikaralarabalaraba.
Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa pagi hari ini ya Tuhan, Engkau mengubahkan atmosfer rumah kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan keteduhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kepadamu, kuasa Tuhan sempurna turun, membebaskan kami, memberikan kami kelepasan demi kelepasan. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, apa saja yang membelenggu dalam kehidupan kami, segala kelemahan tubuh, segala bentuk sakit mental, segala bentuk sakit penyakit, apapun yang mengikat kami, Tuhan, open heaven terjadi atas rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan turun. Terima saudara, damai sejahtera Tuhan turun. Terima saudara, urapan daripada Allah turun dalam nama Tuhan Yesus, memerdekakan setiap jiwa, memerdekakan setiap nama demi nama. Terima kesembuhan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat berikutnya, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Mari kita menjadi orang yang benar. Tadi pagi kita sudah saat teduh bahwa orang benar adalah orang yang memang benar, orang yang melakukan hal-hal yang benar, dan orang-orang yang melakukan keadilan. Jangan salah, orang benar harus berlaku adil. Apakah adil? Yaitu harus sama. Kalau kita diampuni oleh Tuhan, Anda harus mengampuni orang lain juga. Barang siapa mau mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang ada di surga akan mengampuni kita. Jadi saudara, kalau Anda mau mengalami kesembuhan, ayo minta ampun dulu di hadapan Tuhan. Kita melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang melukai hati kita, yang menghancurkan kehidupan kita. Lepaskan pengampunan saudara. Oh Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan pagi hari ini. Tuhan, biarlah urapan kesembuhan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan kesembuhan turun Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kedahsyatan tangan-Mu sedang bekerja pagi hari ini. Damai sejahtera Tuhan memerdekakan setiap jiwa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Tuhan, kami mau menjadi orang benar. Kami mau bersikap adil. Kami mau melakukan hal yang benar dalam Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan sempurna. Pagi hari ini kami akan melihat kedahsyatan tangan Tuhan bekerja. Engkaulah yang memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Perhatikan saudara, Engkau Tuhan yang memagari dia dengan anugerah-Mu dengan perisai. Kenapa saudara kita itu perlu perisai daripada Tuhan? Serangan iblis gak main-main saudara ya. Berupa intimidasi demi intimidasi, tekanan demi tekanan. Itu yang kita perlukan untuk bisa menutup akses. Iblis berusaha menguasai kita lewat telinga. Iblis berusaha menguasai kita lewat mata. Iblis berusaha mempertontonkan kita dengan berbagai macam kesukaran. Iblis memperdengarkan daripada suara demi suara untuk kita itu jatuh di dalam dosa. Iblis berusaha mengintimidasi kita dengan berbagai macam kekuatannya agar supaya apa? Kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Mari saudara, alami kuasa daripada Tuhan itu. Biar pagi hari ini kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Ya, ada damai, ada sukacita, ada kemenangan terjadi atas setiap kehidupan kita. Angkat tanganmu saudara, apa saja? Apa saja yang sedang kau alami pagi hari ini? Segala sakit penyakit, apapun saudara, apapun. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan ini. Biar kasih-Mu terus kau alirkan ya Tuhan. Biar kemurahan-Mu terus kau alirkan ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit pagi hari ini Tuhan. Boleh mengalami kesembuhan daripada-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ada ketenangan, ada sukacita, ada kemerdekaan yang luar biasa dahsyat. Tuhan lakukan pagi hari ini. Ini disebut dengan open heaven. Amin. Intervensi surga turun, membebaskan setiap daripada kita. Ya,
Jadi kuncinya adalah bersukacita di dalam Tuhan, ya. Tetapi semua orang yang berlindung di dalam Tuhan, Anda dan saya yang melihat live pagi hari ini yang berlindung di dalam Tuhan akan bersukacita di dalam engkau, di dalam kuasanya Tuhan. Sukacita Tuhan itu menghilangkan yang namanya ketakutan. Sukacita Tuhan itu membebaskan kita dari segala kekhawatiran, termasuk kelemahan tubuh. Jadi kalau Anda sekarang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya, susah tidur, Anda yang sakit GERD, Anda yang sakit lambungnya, yang demam tinggi karena banyaknya pikiran, perhatikan, kelemahan tubuh dipatahkan, disembuhkan lewat sukacita daripada Tuhan. Mesti praktek saudara ya, kalau nggak praktek nggak bisa. Lihat, saat kita bersukacita, firman Tuhan katakan, saat Tuhan menaungi kita, maka Tuhan Allah kita itu turut bersukacita di dalam kita. Amin. Wow, dahsyat banget. Kuasa Tuhan itu sempurna adanya. Amin ya. Amin. Sewaktu saya pernah mengalami kelemahan tubuh, saudara ya. Waktu saya berada di depan kamar mandi, saya sempat jatuh pada waktu itu. Tuhan katakan, engkau harus bersukacita, engkau harus nyanyi lagu bergirang. Pada waktu itu saya nyanyinya lagu bergirang, saudara. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas setan. Tapi kemudian pada saat kita bersukacita, kita nyanyi lagu bergirang, wow, kesembuhan turun, saudara, kesembuhan turun. Nah, dikatakan di sini loh, karena bahwa orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan itu gak cuma sehari, gak cuma pada saat kita berdoa. Di sini dikatakan jelas banget bahwa mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Jadi kuasa Tuhan itu bekerja selama-lamanya. Asalkan kita kuncinya adalah berlindung di dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, ayo masuklah dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu ada perlindungan, ada kekuatan, ada penyertaan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu kuncinya. Jadi ketika keluh kesah terus-menerus yang membuat kita gampang sakit hari-hari ini, lihat bahwa perlindungan Tuhan itu menghasilkan sorak-sorai. Ini sorak-sorainya nggak cuma sehari 2 hari, nggak cuma 1 jam, 2 menit, semenit, tetapi dikatakan selama-lamanya. Jadi ikutin aja tuntunan Tuhan pagi hari ini. Jadi pagi hari ini saudara saya sampaikan ini, apa saja yang Anda mengalami sakit penyakit, termasuk Anda yang sakit tulang, ya. Anda yang sakit tulang apa saja. Tadi pagi saya dapatkan pada waktu saat teduh, Tuhan katakan banyak yang sedang mengalami sakit tulang. Jadi alami kesembuhan daripada Tuhan, tetap sukacita di dalam Tuhan. Kalau engkau susah untuk mengangkat tangan, angkat tangannya pelan-pelan saudara. Karena memang tulang itu bicara tentang apa toh? Tulang itu bicara tentang kekeringan roh. Jadi ayo kita sama-sama ya. Kita sama-sama muji nyembah Tuhan, diangkat tangannya. Bersorak-sorai di dalam Tuhan. Seperti Raja Daud waktu menari. Coba ya saudara. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lihat, Raja Daud, seorang pemuji penyembah Tuhan, dalam keadaan tekanan kayak apapun, Daud senantiasa menari buat Tuhan. Dengan gambusnya, dengan kecapinya, dia nari, dia nyanyi untuk Tuhan. Nah, ini keren banget. Ya, jadi ada yang namanya keteduhan hati yang dirasakan Daud. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Perhatikan, bila roh Allah ada di dalamku. Makanya waktu kita itu bernaung di dalam Tuhan, kita berlindung di dalam Tuhan, maka roh Allah ada di padaku. Persis banget seperti firman Tuhan ini. Ujung-ujungnya apa? Bersukacita, bersorak-sorai, nari buat Tuhan. Ya, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Pasti orang-orang yang seperti ini
hidupnya akan berlimpah dengan sukacita, hidupnya akan berlimpah dengan ucapan syukur. Sekalipun tantangan begitu besar, tekanan begitu besar, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin ya. Kalau saya praktek, Anda juga harus praktek. Makanya alami saudara, kita mesti ngalami yang namanya kemurahan Tuhan, ngalami yang namanya kebaikan Tuhan. Dahsyat ya, dahsyat. Karena engkau yang menaungi mereka, maka engkau sendiri Tuhan juga akan bersuka cita. Amin. Terima saudara, urapan sukacita daripada Tuhan turun. Koralarabaya shikaralarabalaraba. Oh yes Lord Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Biarlah urapan daripada Tuhan, urapan sukacita itu Tuhan, turun atas setiap anak-anakmu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan turun membebaskan setiap belenggu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, ada kekuatan dari Tuhan turun. Intervensi surga turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Dahsyat banget. Sembuh oleh kuasa-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita butuh yang namanya urapan darah Kristus. Amin. Menguasai kehidupan Anda dan saya. Tapi syarat untuk menerima urapan darah Kristus adalah pengampunan. Jadi mari kita hidup dalam pertobatan. Alami kuasa daripada Tuhan. Sembuh total daripadamu. Engkau enggak? Anda dan saya tidak hanya sembuh secara fisik. Tetapi sembuh secara tubuh, secara jiwa, secara roh. Amin ya. Alami itu saudara ya. Alami itu saudara. Saudara, Anda yang pagi hari ini ngikutin live saya yang ngalami kesembuhan daripada Tuhan, boleh DM saya ya. Boleh DM saya, kasih tahu saya. Begitu Roh Kudus kerja dahsyat banget, urapi, berkati, DM saya ya. Kasih tahu saya. Dan setelah Anda ngalami kesembuhan, Anda harus mendoakan orang-orang yang ngalami sakit yang sama. Kalau ada keluargamu, ada teman-temanmu, saudaramu, atau siapa saja saudara ya yang boleh didoakan, Anda yang harus doakan. Anda ngalami kesembuhan, doakan, ya, doakan. Kuasa yang sama itu akan turun. Amin. Syaratnya hanya satu kok saudara, ya, hidup di dalam pertobatan satu. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, perlu yang namanya urapan daripada Roh Kudus. Sudah, itu saja. Amin, ya. Ibu bisa DM saya, Ibu, nanti saya baca. Yang biasa yang DM sama saya biasanya masuk ke area request dulu, baru nanti bisa saya accept, baru nanti bisa masuk. Ya, silakan. Anda yang boleh ngalami kemurahan Tuhan pagi hari ini lewat kesembuhan pagi ini, yes, DM ya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Saya nggak lama saudara, karena saya hanya menyampaikan pesan Tuhan pagi hari ini. Anda yang ngalami sakit penyakit apa saja, alami kesembuhan daripada Tuhan. Shalom semuanya, Tuhan Yesus berkati.